Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Pelajaran kita kali ini adalah bagaimana membuat rekapan baik dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk tabel silang. Jadi ada judul baris, ada judul kolom. Misalkan begini, di pelajaran kita yang lalu kita sudah punya tabel. Tabel ini misalnya untuk jenjang. Jenjang ini ada 3, ada SD, ada SMP, ada TK. Ini bisa kita melakukan membuat rekapan per jenjang. Misalnya juga di sini ada kecamatan. Kecamatan ini ada beberapa kecamatan. Bisa juga kita membuat rekapan per kecamatan. Saya mulai dari cara membuat rekapan yang pertama. Jadi misalnya saya membuat create query design. Saya mau memilih ini tabel sekolah 2. Saya klik 2 kali, lalu saya tutup. Kemudian saya pilih, saya rekap berdasarkan kecamatan. Nah, gini. Kemudian di kecamatan ini saya mau hitung berapa sekolah per kecamatan. Saya pilih nama sekolah. Ya. Terus saya klik ini total. Nah, ini group by maksudnya kelompokkan per kecamatan. Kemudian sekolah tidak dikelompokkan, tetapi di sini ada pilihan. Saya pilih dia count. Berarti untuk nama sekolah dia dihitung. Sementara kecamatan kecamatan dikelompokkan. Kalau kita jalankan ini dengan mengklik run, maka jadinya seperti ini. Nah, ini kecamatan Ajangan 51 sekolah, Amali 44 sekolah, Awampone dan seterusnya. Kalau misalnya kita ingin mengetahui lebih jauh lagi, misalnya di Ajangan itu ada berapa TK, ada berapa SD, ada berapa SMP. Kita bisa klik di sini, kita masukkan jenjang dulu. Jenjang mungkin kita tempatkan di sini. Kemudian jenjangnya kita kelompokkan. Kalau kita jalankan ini akan seperti ini. Jadi dia jangan itu SD ada 8, SMP ada 5, di TK ada 18 dan seterusnya. Seperti itu. Ini contoh sederhana bagaimana membuat rekapan. Contoh lain lagi, misalnya saya mau rubah posisinya, saya desain ulang. Saya mau jenjang saja. Jadi ini kolom kecamatan saya hapus ini, delete kolom. Kemudian mungkin jenjangnya ini saya hapus dulu. Saya mau tempatkan di depan nama sekolah ini. Ini di grup Y, kemudian count. Berarti dia akan kelompokkan jenjang TK, SD, dan SMP. Kalau kita jalankan akan seperti ini. SD 65, SMP 126, TK 51. Ini contoh pembuatan rekapan untuk hanya pengelompokan berdasarkan baris. Bagaimana kalau kita ingin melompokkan antara baris dan kolom? Nah, kita namanya membuat tabel silang ya. Oke lah, saya simpan dulu ini. Saya simpan ini dengan beri nama rekap 1. Oke. Saya mau buat ya baru. Kalau kita membuat tabel silang, sama prosesnya, kita create, kemudian query design, baru saya pilih ini nama sekolah. Nah, kalau di sini, kalau kita akan membuat tabel silang, maka kita pertama kita klik dulu cross tab ini. Cross tab. Kemudian kita mau pilih, katakanlah dulu kecamatan ya. Kecamatan ya. Kecamatan ini saya mau kelompokkan
kemudian dia posisi cross tabnya sebagai apa? Ada 3 pilihan, ada row heading, ada column heading, ada value. Karena kecamatan ini dia menjadi judul baris, maka saya pilih row heading. Kemudian yang ke kanan menjadi judul kolom, saya mau pilih jenjang. Nah ini, jenjang. Dia group by, tetapi dia di kolom heading. Berarti baris ke bawah, jadi tabel nanti itu baris ke bawahnya kecamatan, judul kolomnya adalah jenjang. Terus di dalamnya kan ada sel-sel antara kecamatan 1 jenjang 1, kecamatan 1 jenjang 2, kecamatan 3 jenjang 3 dan seterusnya. Ada sel-selnya. Sel-selnya itu akan diisi dengan nama sekolah, tetapi tidak di group by, tapi dia di count. Dia hitung nama sekolahnya, kemudian dia tidak menjadi kolom hidden, dia menjadi value karena nilai dari dia akan mengisi sel-sel di dalam tabel silang itu. Kemudian karena kita butuh jumlah, maka kita bisa mendefinisikan jumlah. Kita katakanlah kita ketik jumlah begini, baru titik dua. Kemudian yang dijumlah adalah kita pakai kurung siku nama SKLH, maksudnya nama sekolah yang dijumlah sama dia juga di count, dia tetap di count juga, tetapi dia menjadi judul, dia menjadi row heading. Jadi dia dihitung jumlahnya nama sekolah dalam bentuk count, dia hitung berapa banyak sekolah setiap baris, maksudnya dia menjadi row heading, jadi dia menghitung setiap baris. Coba kita jalankan ini, ya akan seperti ini hasilnya. Jadi ini menjadi judul kecamatan, ini menjadi judul baris, kemudian yang judul kolom ini adalah jenjang. Ya, kalau kita ingin melihat jumlahnya, kalau jalan seperti ini, kita tinggal klik total, baru di sini kita pilih sum. Ini kita pilih sumnya di jumlah, kita pilih sum, kita pilih sum. Ya, maka kita memperoleh rekapan tabel silang. Oke, saya simpan dulu ini, saya beri nama rekap 2. Oke. Ya. Demikian seterusnya. Jadi misalnya saya ambil contoh yang lain lagi, saya buat query design, saya pilih tabel 1, baru saya tutup. Saya mau antara jenjang dengan jenis kurikulum yang dijalankan, karena di sini di tabel ini ada kurikulum jenis kurikulum yang dilaksanakan ini, ada mandiri berubah, ada kurikulum K13, ada yang mandiri belajar, ada 3 macam. Jadi saya mau pengelompokannya per jenjang. Ya, baru kita buat, berarti jenjang ini menjadi, kita klik tadi ini cross tab, jenjang menjadi row heading. Terus yang judul kolom itu adalah IKM, pelaksanaan IKM-nya, tapi dia kolom heading. Kemudian isinya adalah nama sekolah, tapi tidak di grup, tetapi dia di count. Terus posisinya dia value, berarti dia mengisi kotak-kotak. Kemudian di sini jumlahnya, kita definisikan jumlah titik 2, jadi pendefinisiannya titik 2, kemudian kita kurung siku nama sekolah, nama SKLH, gini ya.
Iya, terus ini dia statusnya adalah count, count, count begini. Terus di sini dia menjadi row heading karena dia menjadi judul baris. Oke, kita jalankan. Ya, kan seperti ini. Jadi SD itu 675 jumlahnya, yang memilih kurikulum 2013-24, yang mandiri belajar 16, yang mandiri berubah 635. SMP ada 126 yang tidak memilih sama sekali, ini tidak ada pilihannya, ada 3 sekolah. Yang K13 ada 1, yang mandiri belajar tidak ada, mandiri berbagi tidak ada, tapi mandiri berubah ada 1, 2. Beda dengan TK, ada yang mandiri berbagi, ada yang mandiri berubah, ada mandiri belajar, ada K13, ada yang tidak memilih 1. Ya, saya kira itu. Jadi saya simpan menjadi rekap 3. Ya, oke, silahkan mencoba untuk membuat tabel silang untuk jenis-jenis tabel yang lain. Jadi maksudnya dilihat karakteristik nilai-nilai apa yang bisa dikelompokkan di dalam tabel itu. Saya kira cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.